Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi kedua yaitu macam dan tahapan pembelahan sel. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Tika Ayu Sapitri dengan NIM 2001-04041. Macam dan tahapan pembelahan sel itu terbagi menjadi beberapa. Pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dan di sini saya juga sebagai moderator. Macam dan cara pembelahan sel itu terbagi secara umum itu terbagi menjadi dua, yaitu pembelahan sel secara langsung dan pembelahan sel secara tidak langsung. Pembelahan sel yang pertama itu pembelahan secara langsung atau biasa disebut dengan pembelahan sel secara mitosis atau biner. Ciri-cirinya yaitu yang pertama berlangsung spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Yang kedua terjadi pada organisme prokariotik, contohnya bakteri. Dan yang ketiga itu DNA prokariotik berbentuk sirkuler sehingga DNA tidak perlu dipaket menjadi kromosom-kromosom sebelum pembelahan. Pembelahan sel yang kedua yaitu pembelahan sel secara tidak langsung. Pembelahan sel secara tidak langsung terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pembelahan sel secara mitosis, yaitu yang pertama pembelahan sel yang terjadi melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang kedua menghasilkan dua sel anakan identik atau diploid. Dan yang ketiga terjadi selama pertumbuhan dan reproduksi aseksual. Itu ciri-ciri dari pembelahan sel secara mitosis. Selanjutnya yaitu pembelahan sel secara meiosis, yaitu ciri-cirinya yaitu pertama pembelahan sel yang juga terjadi melalui tahap-tahap tertentu, dan yang kedua merupakan pembelahan sel induk diploid atau 2N menghasilkan 4 sel anakan haploid atau disimbolkan dengan huruf N kecil. Yang ketiga yaitu terjadi pada proses pembentukan sel gamet yang terjadi pada organ reproduktif. Dan yang keempat berperan untuk menghasilkan gamet yang secara genetik tidak identik atau hanya setengah dari induknya, sehingga menyebabkan adanya variasi genetik. Tahap-tahap pembelahan sel. Yang pertama secara mitosis. Secara mitosis ini terbagi menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama itu fase istirahat atau interfase, yaitu tahap yang aktif dan penting untuk mempersiapkan pembelahan. Fase istirahat juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama fase GAP1 atau G1, yaitu sel-sel belum mengadakan replikasi sehingga DNA masih berjumlah satu salinan. Yang kedua yaitu fase sintesis, yaitu replika. Fungsinya menghasilkan dua salinan DNA dan diploid. Fase yang ketiga yaitu fase GAP2, yaitu replika DNA telah selesai. Sel bersiap-siap mengadakan pembelahan. Selanjutnya tahap karyokinesis, yaitu tahap pembelahan inti sel. Tahapan ini terbagi menjadi beberapa juga, yaitu yang pertama profase. Profase adalah kromosom mulai tampak lebih pendek dan menebal, mulai terbentuk benang-benang spindel. Yang kedua yaitu metafase, yaitu kromosom bergerak ke bidang ekuator benang spindel. Kromosom terikat pada benang spindel melalui sentromer. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Lulu Wariza, NIM 200104032. Yang ketiga anafase, di mana di sini masing-masing sentromer mengikat kromatid, membelah bersama, dan kromatid bergerak ke arah kutub pembelahan. Benang spindel memendek, kemudian menarik kromatid menjadi bagian kedua kutub berlawanan. Yang keempat, telofase, di mana di sini membran inti mulai berbentuk dan nukleus kembali muncul. Kromosom membentuk benang-benang kromatin. Tahap yang ketiga yaitu tahap sitokinesis,
di mana di sini terjadi pembelahan sitoplasma yang diikuti dengan pembentukan sekat sel yang baru. Sekat memisahkan dua inti tersebut menjadi dua sel anakan. Tahap pembelahan sel yang kedua yaitu secara meiosis. Tahap pembelahan sel secara meiosis dibagi menjadi dua. 1. Meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Yang pertama, profase 1, di mana di sini DNA dikemas dalam kromosom dan terbentuk kromosom homolog yang berpasangan membentuk tetrad. Yang kedua, metafase 1, yang dimana di sini tetrad kromosom berada pada bidang ekuator. Pada bidang ekuator, benang-benang spindel melekat diri pada sentromer kromosom. Yang ketiga, anafase 1, di mana di sini tiap kromosom homolog mulai ditarik oleh benang spindel menuju kutub pembelahan yang berlawanan arah. Yang keempat, telofase 1, di mana di sini tiap kromosom homolog telah mencapai kutub pembelahan. 2. Meiosis 2, yang terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Yang pertama, profase 2, yang dimana di sini kromatid kembaran masih melekat pada setiap sentromer kromosom. Yang kedua, metafase 2, di mana di sini tiap kromosom merentang pada bidang ekuator. Yang ketiga, anafase 2, di mana di sini benang spindel mulai menarik kromatid menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan. Yang keempat, telofase 2, di mana di sini kromatid telah mencapai kutub pembelahan. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari kelompok 2 dengan materi macam dan tahapan pembelahan sel. Dengan begitu, presentasi ini kami akhiri. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.